anak, 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 ah, ah, ah. Hahaha, Liu Miao sebagai wakil menteri urusan militer. Anak, anakmu melakukan kejahatan yang begitu besar. Bukannya dihukum. Malah dengan sengaja melindungi Long Yu. Cabut jabatannya. Penjarakan dia di penjara kerajaan. Sampai kapan dia bisa keluar hidup-hidup? Siap. Saya. Terima kasih kepada pangeran atas keadilan yang ditegakkan. Mulai sekarang, saya akan selalu mengikuti arahan yang mulia. Bahkan jika harus menghadapi bahaya, saya tidak akan mundur. Komandan Hua, tidak perlu sungkan. Ini memang sudah menjadi tugas saya. Di masa depan, jika kamu menemui situasi seperti ini lagi, tak perlu dihiraukan. Bunuh saja dia. Hamba akan menurut. Sungguh bantuan dari langit. Tanpa sengaja aku malah menaklukkan pemimpin pasukan macan. Sekarang aku sudah punya kekuatan untuk melawan sukuan. Mohon petunjuk, Yang Mulia. Pengawal Qianlong melaporkan. Ada orang di ibu kota yang memperjualbelikan jabatan. Ada hal seperti itu. Apakah sudah menyelidikinya dengan jelas? Lapor kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Orang yang menjual jabatan itu bernama Sulu. Dia adalah keponakan langsung Taisi. Juga orang tua itu, sukuan. Aku sedang mencari kesalahan dia. Tak disangka dia datang sendiri. Di mana tempat menjual jabatan itu? Di Guang Yunlou. Tuan muda, apakah Anda datang untuk membeli jabatan? Kau menjualnya dengan begitu terang-terangan? Kenapa tidak? Tuan muda, apakah Anda tahu siapa pemilik Guang Yunlou ini? Ini adalah properti dari Perdana Menteri dinasti ini. Siapa yang berani, jabatan apa yang bisa dibeli? Asalkan tuan muda punya perak. Jabatan apapun bisa dibeli. Kalau untuk pejabat kelas 1 dinasti ini. Hahaha. Pejabat kelas 1 dinasti ini butuh 1 juta. Selama tuan muda bisa mengeluarkan uang sebanyak ini, maka bisa menjadi pejabat kelas 1 di pemerintahan saat ini. Uang saya banyak. Hanya saja tidak tahu apakah kamu punya kemampuan itu. Menjadi pejabat kelas 1 memang agak sulit. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Selama uang tuan muda cukup banyak, maka itu mungkin saja. Silakan tinggalkan nama Anda, Pak. Pada saat itu Anda harus bergabung dengan akademisi. Pertama-tama kami akan mengatur agar Anda menjadi siswa terbaik di sekolah menengah. Kemudian pertama-tama dapatkan posisi resmi kelas 4. Saya jamin Anda akan menjadi pejabat kelas 1 dalam waktu 2 tahun. Saya bisa memberi Anda uang. Tetapi, jika itu tidak bisa dilakukan, Tuan muda, meskipun Anda tidak percaya padaku, Anda seharusnya percaya pada Taisi sekarang. Kalau begitu, biarkan aku yang mengurusnya. Selanjutnya, Anda bisa menemukanku di rumah keluarga Lin di timur kota. Yang Mulia, mengapa tidak langsung menangkap Sulu itu? Menghadapi sukuan tidak semudah itu. Jika kita bertindak sekarang, dia sepenuhnya bisa saja tidak mengakuinya. Kita harus memaksanya muncul dan menangkapnya di tempat. Ayah, kekuatan Lin Hao sudah semakin besar. Menurutku kita tidak bisa menunggu lagi. Lin Hao sudah menguasai pasukan Huben. Hanya mengandalkan pasukan Yulin mungkin tidak akan cukup. Bukankah kita masih punya 3.000 pasukan mati? Jika kita bertindak, Lin Hao pasti akan mati. 3.000 prajurit itu belum selesai dilatih. Sekarang tidak boleh terburu-buru mengungkapkan diri. Kamu pergi dan beritahu adikmu untuk meracuni Lin Hao lagi. Mari kita lihat apakah dia bisa bertahan kali ini. Kalian semua mundur. Saya ingin berbicara dengan Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia, sudah lama kita tidak makan bersama. Beberapa hari yang lalu, aku memang sedang buruk hati. Mohon Yang Mulia memaafkan. Biasanya galak seperti harimau. Sekarang malah lembut seperti kucing kecil. Jika ada yang tidak biasa, pasti ada yang aneh. Mengapa Permaisuri Putra Mahkota tiba-tiba mengatakan ini padaku? Tidak ada apa-apa. Hanya merasa bahwa aku belum menjalankan tugas sebagai Permaisuri Putra Mahkota dengan baik. Aku merasa bersalah. Yang Mulia, izinkan aku bersulang untukmu. Mengapa Yang Mulia tidak minum? Jika merasa bersalah, maka Permaisuri Putra Mahkota yang harus minum untukku. Ini adalah anggur pangeran.
Bagaimana mungkin aku bisa meminumnya? Lebih baik pangeran yang minum saja. Aku pernah mendengar tentang sesuatu yang disebut yin dan yang. Di dalamnya ada dua ruang. Di ruang pertama ini ada anggur beracun. Sedangkan di ruang kedua hanya ada anggur biasa. Hanya dengan menekan tombol ini sedikit saja. Dua jenis minuman ini bisa diubah sesuka hati. Apa maksudmu, Tuan Putra Mahkota? Tidak ada, aku hanya merasa. Aku harus minum ini. Sudah kubilang itu minumanmu, aku tidak akan minum. Bagaimana jika aku memaksamu? Lin Hao, kamu gila. Berani sekali meracuniku. Aku tidak. Jangan tuduh aku. Tuduh? Baiklah. Kalau begitu, aku akan panggil seseorang untuk memeriksa ini. Li Hao, sebenarnya apa yang kau inginkan? Di depanmu hanya ada dua jalan. Pertama, merencanakan pembunuhan terhadap putra mahkota. Kedua, hukuman mati bagi keluargamu hingga 9 generasi. Kedua, mulai sekarang, kamu harus melayani saya dengan baik. Kamu pilih yang mana? Saya pilih yang kedua. Mohon laporan kepada Yang Mulia. Pasukan Qianlong melaporkan. Malam ini ada lomba puisi di Guangyunlou. Kompetisi puisi. Ya, yang datang bukan hanya para cendekiawan dari ibu kota, tapi juga para sarjana yang datang untuk mengikuti ujian kekaisaran. Ini memang kesempatan bagus untuk menarik talenta. Long Yun, siapakah gadis ini? Itu adalah Hai Lanxin, putri jenderal naga terbang, Hai Long. Hai Long itu bertubuh besar dan kuat. Tak disangka putrinya begitu cantik. Belum tahu bagaimana perasaan gembala sapi. Mengundang putri penenun bermain serat emas. Setiap tahun memohon kecerdikan dari surga. Tanpa menyadari bahwa kecerdikan manusia sudah melimpah. Tidak heran dia adalah cendekiawan terbaik di Jiangnan. Kehebatan sastra Tuan Kuo sungguh tiada tandingannya. Tuan Kuo sungguh berbakat. Saya sangat mengaguminya. Kebetulan aku juga punya sebuah karya sederhana. Izinkan aku mempersembahkannya. Sapi dan gadis menunggu di malam kiksi musim gugur. Bertemu dengan kegembiraan di atas aliran bintang. Awan merah melayang kembali di jalan emas. Bulan purnama yang indah tergantung di kait giok. Kedua orang ini memang pandai dalam puisi. Aku pikir puisi Brotherkin akan lebih baik. Ternyata hanya begini saja. Aku pikir puisi saudara Qin akan sangat bagus. Ternyata hanya begini saja. Oh, apakah saudara Kuo tidak terima kalah? Saudara Qin, aku tidak suka mendengarnya. Apa maksudmu tidak terima kalah? Apakah kamu menang? Kalau begitu, Nona Lanxin, silakan beri komentar. Puisi Tuan Muda kedua semuanya karya yang sangat bagus. Menurut saya, tidak bisa dibedakan mana yang lebih baik. Tuan Su, saya dan saudara Kuo sudah membuat puisi. Bagaimana kalau sekarang giliran Anda? Apa yang dikatakan saudara Kuo sangat benar. Tuan Muda Su adalah orang yang terkenal sebagai cendekiawan nomor 1 di Jiangcheng. Mengapa hari ini begitu rendah hati? Apakah reputasi itu hanya omong kosong saja? Hanya untuk bersenang-senang saja. Kenapa harus begitu serius? Barusan saudara Kuo dan saudara Qin sudah melakukannya. Saya lewat saja. Apakah saudara Su berkata begitu karena merendahkan kami? Aku, cendekiawan nomor 1 dari Jiangnan. Hari ini harus bertemu dengan kamu, cendekiawan nomor 1 dari ibu kota. Saudara Su tidak perlu bersaing. Namun, kamu harus menyerahkan gelar cendekiawan nomor 1 dari ibu kota padaku. Mulai sekarang jika bertemu denganku, cukup hormatiku saja. Apa yang dikatakan saudara Qin benar. Baik. Karena kedua saudara begitu tertarik, maka aku akan membuat satu puisi. Setiap tahun, di malam ke-7, aku menyeberangi Pavilion Yao. Siapa bilang musim gugur membawa bekas air mata? Seperti 1 tahun berlalu di dunia manusia. Mengapa tidak, di langit, hanya senja.
Tuan Su memang benar-benar orang yang berbakat besar. Puisi yang dia buat jauh lebih unggul dibandingkan dengan kedua orang lainnya. Kota ini memang penuh dengan orang berbakat yang tersembunyi. Hari ini memang tidak sia-sia datang ke sini. Tuan Su memang pantas disebut sebagai pujangga terbaik di kota. Tadi saya yang kurang sopan. Harap Tuan Su tidak mempermasalahkannya. Tuan Su, saudara Qin benar dalam perkataannya. Kelak, aku akan menunjukkan rasa hormat dengan memberi salam. Tuan Su, luar biasa. Tuan Kuo dan Tuan Qin juga adalah orang-orang yang berhati besar. Sungguh mengagumkan. Tak disangka hari ini bisa melihat pemandangan yang mengharukan seperti ini. Aku hampir menangis. Kebohongan yang kasar seperti itu pun bisa menipu orang. Siapa kamu? Berani sekali bertindak kurang ajar di sini. Pertemuan puisi ini benar-benar semakin buruk dari tahun ke tahun. Semua orang sembarangan bisa masuk. Berani menertawakan 3 cendekiawan besar. Kamu benar-benar terlalu sombong. Apa? Apakah kamu tidak bisa melihat mereka bertiga sedang berakting? Mereka berdua jelas-jelas sedang menjilat Tuan Su itu. Untuk meningkatkan bakatnya. Agar mendapat perhatian gadis ini. Kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa? Berani berkata sombong di sini? Keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa menanggung akibatnya. Keluar dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Awalnya aku pikir acara syair ini mengumpulkan para bakat sastra yang hebat. Tapi ternyata hanya sarang penjilat. Hal semacam ini tidak layak didatangi. Yintai, tunggu. Aku ingin membahas apa yang baru saja kamu katakan. Saya yakin Anda juga seorang yang berbakat. Bagaimana kalau hari ini kita membuat puisi tentang Kixi? Menyusun sebuah puisi. Karena saudara telah datang. Maka tinggalkanlah karya yang indah. Tuan Lu. Ucapan ini keliru. Orang ini terlihat rapi tetapi bermuka dua. Bahkan huruf saja mungkin belum sepenuhnya dikenalnya. Bagaimana bisa menulis puisi? Apa yang dikatakan saudara Kim memang benar. Orang seperti ini hanya pandai bicara saja. Seharusnya dia juga tidak bisa membuat puisi. Mengatakan aku tidak bisa membuat puisi? Kalau begitu dengarkan baik-baik. Hari ini awan berkumpul melintasi jembatan Makpie. Harusnya bukan urusan halus dan lembut. Keluarga senang membuka cermin rias. Di bawah bulan, menjahit sambil berdoa ke langit. Ini hanya ada di surga. Sulit sekali mendengarnya di dunia. Tuan Su, saya dulu mengira Anda adalah orang yang berbakat. Namun tak kusangka Anda melakukan hal yang begitu rendah. Jika nanti ada lagi lomba puisi seperti ini, tolong jangan panggil aku lagi. Nona Lansiang. Anak ini berani sekali merusak rencanaku. Kie, bawa orang-orangmu dan kejar dia untukku. Tuan Su, bagaimana dengan Nona Nansing? Ayahku memerintahkanku untuk menangkap wanita ini. Jika cara halus tidak berhasil, maka kita pakai cara keras. Berani melawan Tuan Su. Hari ini kau akan tahu konsekuensi dari ucapanku. Berani membunuh bawahanku. Kalian tahu siapa aku? Peduli siapa kau? Ayahku adalah menteri urusan pegawai saat ini. Berani kamu bergerak. Kubunuh seluruh keluargamu. Bunuh seluruh keluargaku. Takutnya kamu tak punya nyali. Nyali besar juga. Berani mengancam putra mahkota. Dia adalah putra mahkota. Sekarang kamu masih mau membunuh keluargaku? Yang mulia. Ampuni hamba, yang mulia. Hamba benar-benar tidak tahu bahwa putra mahkota ada di sini. Yang mulia, bagaimana sebaiknya menangani orang ini? Bakar dia. Putra mahkota, di luar terlalu berbahaya. Lebih baik kita kembali ke istana. Sepertinya gadis ini telah diberi obat. Yakin tidak? Efek obatnya sudah mulai bekerja. Haruskah aku membantunya mengeluarkan racun? Atau membantunya mengeluarkan racun?